Halo, selamat malam semuanya. Sebentar ya, Eke tulis judul dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Thank you banget yang udah join di live Instagram kita pada malam hari ini. Jadi kita bakal ngebahas tentang sebentar mana ya flyernya? Jeng jeng jeng. Ternyata di handphone baruku tidak ada flyernya, cie. Pengumuman handphone baru. Jadi pada malam hari ini kita bakalan live ngebahas tentang hal yang jarang dibahas di dunia perkovitan, yaitu adalah tentang dampak psikis bagi penderita COVID yang saat ini sedang menderita COVID dan yang pernah melewati COVID, baik yang secara langsung merasakan sakit COVID maupun yang merasakan kehilangan keluarga akibat COVID. Nah, kenapa gue mengangkat tema tentang dampak psikis ya? Karena udah banyak banget, kita semua tahu lah kalau COVID itu menyerang paru-paru, tapi sekarang 1000 wajah katanya ya. Jadi banyak pokoknya yang dibahas tuh dari sisi fisiknya aja, kondisi fisiknya. Karena kan screeningnya swab, terus swabnya, terus apa nih namanya antigen, antibody, semua terkait pemeriksaan fisik. Tapi nggak ada yang namanya ngecek kesehatan mental dari si penderita COVID-nya. Nah, makanya penting banget teman-teman semuanya, karena di Indonesia juga awareness tentang mental health mulai naik, alhamdulillah ya. Maka dari itu gue pengen ngangkat dari sisi dampak psikisnya. Nah, pada malam hari ini gue udah mengundang seorang dokter yang hits banget, namanya Dr. Santi Yuliani, MSc, SPKJ. Ada ya spesialis kejiwaan, keren loh spesialis kejiwaan. Nah, nanti sama beliau kita bakal bahas tentang seputar dampak psikis bagi ex penderita COVID maupun yang saat ini sedang menderita. Buat teman-teman semuanya yang ingin mengajukan pertanyaan seputar hal dampak psikis dan lain-lain, silakan banget drop pertanyaannya, tapi kalau bisa di question box. Question box itu yang ada tanda tanya itu, supaya kenapa rapi gitu ya. Nanti pertanyaannya akan kita up gitu. Pertanyaannya enak dilihat. Yang kalau di kolom komen kan nanti cari keder gitu. Oke? Tidak berlama-lama lagi, langsung saja. Mana sih handphone baru bikin bingung nih, Kak? Ya, handphone baru lagi. Langsung saja saya undang yang terhormat Dar. Selamat malam. Halo. Oh my god, cantik banget. Mbak Citra. Cantik banget, Dok. Sehat, Dok? Sehat. Gimana Mbak Citra, sehat? Alhamdulillah sehat, Dok. Kemarin aku sekeluarga abis ngerawat yang COVID. Mulai dari suami aku, anak aku 2 orang, sampai ke orang tua aku. Berat aku turun 3 kilo. Iya. Memang Thank kalau you, kita Dok, sedang berpikir berat itu mempengaruhi fisik banget sih memang. Iya, sumpah ya. Aku mungkin, Dok, sampai dengan saat ini kita live bareng, mungkin takutnya aku tuh belum sadar, mungkin aku udah mengalami gangguan jiwa gitu. Makanya ini aku ngajakin Bu Dokter live sekalian ngecek ini apakah aku udah ngalamin gangguan jiwa apa belum nih gitu, Dok. Iya. Dok, tapi sebelum mulai nih, boleh dong perkenalan diri dulu. Bu Dokter itu dokternya praktek di mana aja? Terus kan psikiater nih, Dok. Kalau aku kan jarang nih yang namanya collab sama psikiater. Sama jelasin bedanya psikiater sama psikolog tuh apa sih? Oh iya, sebelumnya saya mau nyapa Dokter Ning yang besok mau live bareng sama Mbak Citra juga ya. Dokter Ning bergabung. Oh iya, bener-bener. Lanjut, Jadi Dok. kalau sama Dokter Ning live, saya kayak Nunung Sri Mulat, Dokter Ning kayak BCL ya. Sumpah, aku nonton loh itu live-nya, aku langsung, ya ampun cantik kayak gini dikatain Nunung, emang kebangetan tuh yang ngatain. Ya, jadi mungkin saya memperkenalkan diri saya ya, Mbak Citra ya, bahwa saya ini seorang psikiater, jadi dokter spesialis kedokteran jiwa gitu. Nah, saya tuh sering ditanya juga, ini SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa, kok ngurusin COVID gitu ya? Padahal biasanya kalau SPKJ kan nggak ngurusin COVID gitu ya. Jadi kebetulan memang major saya atau divisi saya itu namanya Consultation Liaison Psychiatrist. Nah, itu bekerja untuk menjembatani antara
kondisi medis umum dengan gangguan mental gitu. Tadi menarik sekali Mbak Citra menyampaikan bahwa semua ngurusin fisik tapi lupa ngurusin mentalnya. Nah, kalau di rumah sakit kami itu semua pasien yang ngalamin COVID-19 itu pasti dilakukan screening gangguan mental gitu. Apakah anxiety, apakah depression, apakah mungkin ada gangguan perasaan yang lain termasuk gangguan tidur. Karena nggak mungkin seseorang ini fisiknya baik kalau mentalnya nggak baik. Begitu juga sebaliknya, mentalnya baik, fisiknya nggak baik. Nah, bedanya psikiater sama psikolog. Jadi kalau psikolog itu sekolah di Fakultas Psikologi, begitu. Kalau psikiater itu bersekolah di Fakultas Kedokteran, mengambil S1 kedokteran, kemudian 2 tahun koasisten, ditambah lagi 4 tahun untuk dokter spesialis. Jadi kalau psikiater itu dokter spesialis, begitu Mbak Citra. Oke, tapi nanganin kejiwaan intinya gitu ya dok ya, semacam psikolog tapi bisa meresepkan obat gitu ya dok? Ya, dan kalau psikiater itu kita melihat satu penyakit itu berdasarkan biologisnya ya. Jadi misalnya kalau psikolog mungkin melihat, oh kenapa dia lagi sedih karena ada putus cinta dengan pacarnya dan segala macam. Nah selain itu psikiater melihat di dalam otaknya nih Mbak Citra, ada apa nih di otak seorang yang lagi depresi, kayak postingan saya tadi siang ya, bahwa yang namanya depresi itu ada kondisi hipoaktif atau ketidakseimbangan zat dalam otak. Nah itu yang kita perhatikan. Begitu Mbak Citra. Iya tuh, aku udah nge-capture tadi, mana ya, aku nggak muncul. Ya nanti aku coba tampilkan deh. Ya yang gejala mungkin depresi capture-nya pakai handphone, bukan yang handphone baru kali. Ini handphone baru. Aku bingung ya, gimana caranya sih, saudara Budik, maaf ya. Padahal aku udah siapin dok, yang dokter posting tadi siang gejala depresi, soalnya kayaknya kok aku udah ada gejala depresi, aku minta itu pengen dibahas sekarang. Jadi ntar kita coba cari dah caranya gimana sih udiknya. Oke. Nah dok, ini tuh aku nanya kayak gitu soalnya mau mastiin, misalnya kita tuh ada indikasi depresi atau apa, kita tuh sebetulnya harus kemana? Apa harus ke psikolog, apa langsung ke psikiater gitu loh dok? Iya. Sebenarnya kalau kita datang ke satu rumah sakit ya, itu pasti nanti bisa ketemu dua-duanya, bisa psikolog, bisa psikiater gitu. Nah, kalau kita bicara tentang tata laksananya, hampir sama tata laksana yang dilakukan oleh psikolog sama psikiater, hampir sama. Perbedaannya tadi, karena psikiater melihat dari sisi biologinya, ada apa di otaknya, terutama ada kelainan zat ya, kemudian ketidakseimbangan enzim-enzim di otak, maka nanti salah satu pendekatannya adalah nutrisi otak dengan enzim, zat-zat yang mempengaruhi enzim tadi gitu. Kalau mungkin teman-teman biasa nyebut obat ya, kalau kami biasa menyebut itu kayak brain vitamin gitu. Jadi obat yang digunakan untuk memperbaiki kestabilan zat-zat di otak. Begitu Mbak Citra. Oke, siap. Nah dok, ini kita akan thank you banget nih buat perkenalannya. Cuma untuk lebih spesifik, Bu Dokter itu praktek di rumah sakit apa ya dok? Saya berpraktek di Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Suroyo Magelang, jauh dari Jakarta. Jadi kalau kita sakit jiwa kemana dok? Bisa telemedicine, bisa juga teman-teman itu mengakses namanya www.pdskji.org. Itu adalah websitenya psikiater di seluruh Indonesia. Teman-teman bisa cek dokter psikiater di kota saya di mana gitu. Atau biasanya kalau teman-teman telemedicine saya arahkan. Misalnya ada teman dari Kalimantan telemedicine mas saya bilang, kota apa nih? Oh saya ternyata kotanya dari Pontianak dok. Nanti saya akan arahkan ke Pontianak, psikiaternya di sana siapa gitu. Nggak masalah, kita pasti akan saling kasih informasi. Wow keren banget, alhamdulillah ya. Jadi sekarang kita nggak kebingungan lagi tuh untuk mengakses. Kalau gue mulai sakit jiwa, karena orang Indonesia emang kata nih, maksudnya kita tuh religius tuh bagus dok, cuma kadang saking religiusnya kita tuh pengobatannya it's okay ya, pengobatan rohani kayak baca Quran itu juga aku lakukan dok, cuma pengobatan itu menurut aku sendiri harus holistik. Oke, kita baca Quran, zikir tapi kita kan harus visit ke orang ahli gitu untuk cek apakah kita tuh sehat atau enggak. Jadi gini ya teman-teman, jangan anggap aneh untuk pergi ke seorang psikolog atau psikiater. Ibarat tuh sama aja, kalau kita sakit badan kita kan datang ke dokter umum untuk diperiksa gitu. Nah kalau kita merasa nggak enak hati, pikiran lalala, ya tentu selain minta pada bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita tuh datang ke dokter juga. Siapa dokternya? Ya kalau nggak psikolog, psikiater gitu. Jadi itu bukan hal yang aneh ya untuk
kita ibaratnya mental check up gitu, mental health check up itu hal yang wajar dan biasa, bukan hal aneh yang hanya dilakukan oleh orang gila saja, gitu maksudnya. Betul banget, on point Mbak Citra. Iya, soalnya kasihan dok, ada istri yang udah kayak ngerasa udah mulai stres gitu, ngomong ke suaminya, kayaknya aku harus ke psikiater deh. Sama suaminya diginiin, kamu apaan sih, kamu kan gak gila, gitu. Jadi emang kayak belum hal yang wajar gitu. Nah dok, ini kita akan langsung masuk ke materi. Sekalian mungkin kita sama-sama nih sama audiens di sini dengerin penjelasan dari Dokter Santi terkait tema kita ya. Ini dampak psikis, konteksnya adalah untuk ex maupun yang ex penyintas COVID maupun yang saat ini lagi menderita COVID. Sambil dengerin penjelasan sharing dari saya dan juga Dokter Santi, sambil teman-teman rasa-rasa nih, apa gue jangan-jangan harus mulai ada mental health check up ya? Soalnya aku sendiri udah mulai ngerasa kayak gitu. Nah dok, tadi kan aku sempat singgung nih dok, kalau kondisi di lapangan saat ini curhatan dari suami aku juga ya dok. Bahwa pada saat dia dirawat di rumah sakit, maksudnya gini, tanpa mengurangi rasa hormat kepada rumah sakit yang telah merawat suami saya gitu. Cuma suami saya tuh curhat, aku di sana cuma di screening kesehatan fisik, cuma aku nggak pernah ditanya perasaanku gimana, gitu. Jadi menurut aku mungkin belum semua rumah sakit punya SOP seperti itu. Maaf kalau saya salah nih dok. Cuma boleh sharing nggak dok, fakta atau kondisi yang terjadi di lapangan ya tentang kondisi mental pasien COVID yang harus kita ketahui nih agar kita aware juga dengan hal yang jarang dibahas ini gitu. Ya, jadi mungkin saya mengomentari tentang apa yang disampaikan Mbak Citra dulu. Kenapa kok nggak dilakukan pemeriksaan gitu ya? Jadi sebenarnya di rumah sakit di Indonesia itu ada psikiater sebenarnya gitu. Cuman psikiater yang bekerja di consultation liaison psychiatry di Indonesia itu memang nggak banyak gitu ya. Kebetulan saja rumah sakit saya ada psikiater yang consultation liaison. Jadi memang kami bekerja di bangsal COVID untuk membantu secara mental pada pasien penderita COVID, keluarganya juga gitu ya. Bahkan kita lakukan edukasi juga ke masyarakat pada saat proses pemulangan gitu. Karena kan masyarakat masih banyak stigma ya, nggak boleh pulang karena masih positif gitu. Padahal sebenarnya kan lelah nggak ada, jadi gitu. Sampai datengin RT RW, kadang Pak Lurah gitu. Itu aku banget. Jadi hal-hal kayak gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memang kalau kita bicara tentang pendampingan mental selama pasien ini dirawat, itu luar biasa sekali impact-nya gitu. Kenapa? Saya membuat sedikit research gitu, Mbak Citra, bahwa pasien yang mereka mengalami cemas dibandingkan pasien yang tidak mengalami cemas, ini tingkat kesembuhan, kecepatan kesembuhan dari COVID-19-nya itu juga berbeda. Gitu. Jadi kalau pasiennya ini dia punya level anxiety yang sangat tinggi gitu, ada proses inflamasi yang tidak selesai-selesai. Karena saat kita mengalami stres, ngalamin cemas, ada hormon kortisol yang diproduksi lah. Kalau kortisolnya itu banyak banget gitu ya, maka yang terjadi adalah sistem imun kita akan turun. Padahal seharusnya kan kita meningkatkan imun supaya COVID-19-nya bisa segera selesai. Makanya kemudian saya bikin mini research di rumah sakit, perbedaannya yang cemas dengan yang tidak cemas terhadap panjang pendeknya waktu rawat, dan ternyata yang tidak cemas itu waktu rawatnya lebih pendek. Itulah kenapa setiap kali ada kecemasan sedikit saja pada pasien COVID-19 yang kita rawat, intervensi kesehatan mentalnya tuh langsung kita lakukan secara intensif ya, karena sebisa mungkin pasien ini harus dalam kondisi yang dia nyaman supaya proses kesembuhannya menjadi lebih cepat. Begitu Mbak Citra. Iya menarik tuh dok, soalnya gini ya, kita sering denger ya, kalau kena COVID gitu, jangan nasihat orang-orang tuh jaga pikiran, jaga hello kata kita juga udah berusaha yang terbaik jaga pikiran kita gitu loh. Zikir tiap hari kita lakuin, cuma kan yang namanya kita tuh perlu pendampingan dari seorang profesional gitu. What to do-nya yang benar tuh gimana? Karena berarti kan dari penjelasan Bu Dokter ada keterkaitan dong terkait kecepatan kesembuhan seorang pasien COVID, kesembuhan fisiknya, kaitannya dengan kesehatan kondisi mental dia saat itu gitu. Kesannya kita itu memberikan semangat, memberikan nasihat, tapi secara tidak langsung kita membunuh perasaan dari orang yang mau kita berikan semangat itu.